Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sehat selalu bagi kita semua. Jadi kali ini saya sedang berada di lereng Gunung Welirang dan Penanggungan, betul ya Pak ya? Yap. Saya ditemani oleh Bapak Slamet ya Pak, warga asli sini. Jadi di tengah-tengah area persawahan ini teman-teman, saya tadi sempat kaget, ada sebuah bangunan, bukan bangunan ya, lokasi yang dipagar pinggirnya Pak ya? Iya. Dan kelihatan dari sini itu makam ya Pak ya? Iya betul. Jadi makam yang tiba-tiba muncul di tengah area persawahan. Nah seperti apa makam tersebut, kita akan lihat bersama-sama Pak Slamet. Iya Pak ya? Iya. Iya. Monggo. Oh iya iya. Ya Allah Pak, ini ya Pak ya, Iya, makamnya Pak. Ya betul ini. Wah semakin dekat ini semakin terlihat jelas loh Pak. Iya memang tidak jelas ya, memang sengaja sekarang itu dibangun. Ya. Oh, jadi warga sekitar yang bangun Pak? Ini saya kurang jelas ya, karena saya sendiri memang ya jarang di rumah juga. Ya, tahu-tahu pas waktu saya pulang sudah terjadi bangunan seperti ini. Wah, tapi ini aneh loh Pak, kok di Ya, tengah memang. persawahan kok ada sebuah makam? Yuk kita coba langsung lihat aja ya. Oke Pak. Hati-hati nih ya, Ya Pak. karena jalannya sedikit licin. Ya untungnya nggak musim hujan ini Iya, Pak ya. betul. Ini lagi musim kemarau ya Pak ya. Ya musim kemarau ya, akhir-akhir ini memang mendung sih. Oh iya. Kita sudah mulai dekat. Ini waduh Pak, ini Panas bisa ya? kepleset ini Pak. Wah, Ya, panasnya hati-hati luar ya. biasa ya Pak ya. Iya. Pak. Hati-hati karena lokasinya juga jauh sekali dari pemukiman loh Neng. Jauh Kalau dari kita pemukiman kenapa-napa warga. nanti minta bantuannya itu susah. Oh iya siap Pak. Nah kita sudah sampai di Wah. lokasi. Iya iya iya. Wah ini benar-benar pemakaman ini Pak ya. Iya. Wah, dan hanya ada beberapa makam saja ya Pak ya di sini ya Pak. Ya kalau kita lihat sih memang beberapa, tapi ya saya sebenarnya tidak tahu pasti ya, karena saya lebih muda, maksudnya itu jare wong tua-tua Jare biyen mbahku. sik tuwek sing Ya. nom, ora ngerti Ya. apa-apa memang. Cuman kita kan pernah mendengar cerita-cerita dari para tetua ya, Iya. yang turun temurun. Dulu memang di sini tuh masih berupa apa ya, semacam gundukan sedikit gitu ya. Gundukan, namun batunya sudah ada ya Pak ya. Makanya Nah, terlihat ini. seperti makam. Kalau batu-batu ini kelihatannya baru semua. Ya. Oh. Ya, kemudian kok sekarang dibangun. Karena zaman sekarang banyak sekali tempat-tempat yang dulunya tidak dikeramatkan atau apa, sekarang ini dibuka dan dibersihkan dan disakralkan. Oh, ini juga ada apa? Ini untuk istirahat Ya, atau untuk seperti istirahat bagi warga menyediakan tempat ini memang sengaja ya untuk dibuat istirahat bagi orang-orang yang ingin berziarah atau apa? Oh, mungkin ini ada melakukan. sapu juga. Iya. Jadi memang masih ada beberapa orang yang berziarah ke sini ya Pak ya, Ya, ke makam ini Pak ya. Walaupun kondisinya sudah apa namanya nih tidak terawat ya. Oh ya ya ya. Wah ini bagus ya Pak ya. Iya. Wah batu-batuannya ini ada batu, teman-teman bisa lihat ya di sebelah sini. Jadi ada batu yang ditutup kain yang menandakan bahwa tempat ini memang disakralkan seperti itu. Betul seperti itu ya Pak ya. Dan tempat ini banyak sekali mempunyai tinggalan-tinggalan yang sangat bersejarah. Seperti apa itu Pak? Ya, memang kita lihat sebagai bukti di sini kita melihat ada bongkahan batu bata kuno. Wah, Ya, seperti ini ya. ini fragmen batu bata Ya. yang tidak ada di zaman sekarang. Bisa Ya, bawa sini ini Pak. batu bata Nah, kuno, teman-teman bisa lihat semua ya. Ini batu bata fragmen di zaman-zaman era-era kerajaan Majapahit atau bahkan sebelum Majapahit Pak. Kalau seperti ini ya Pak ya. Kalau kita lihat dari ketebalan, diperkirakan ini di era Majapahit. Oh, ini Ya. perkiraan emang era-era pada saat Ya. era-era Majapahit ya Pak. Ketebalan sekitar antara 8 maksimal 8 cm ya. Oke. Di sebelah dan juga sini Pak. beragam. Sini juga itu kan ini ada beberapa juga kita menjumpai ada batu bata kuno ya, yang juga ketebalannya secara beragam ya. Baik teman-teman, jadi di sebelah sini ini memang terdapat batu bata, namun ini bukan batu bata zaman sekarang ya, teman-teman bisa lihat. Nah, jadi dia besar-besar seperti ini. Nah, ini adalah batu bata di era-era kerajaan, bisa jadi era kerajaan Majapahit.
Ya, jadi ini benar-benar unik sekali. Jadi terdapat makam di tengah-tengah area persawahan di lereng Gunung Welirang dan Gunung Penanggungan. Dan ini makam ini hanya beberapa saja ya Pak ya. Ya. Nah, ini seperti apa sih Pak? Menurut jenengan ini pemakamnya siapa? Kalau kita lihat dan saya pernah dengar dari para tetua ya. Ini makam-makam tokoh-tokoh pada waktu era zaman kerajaan dulu. Era Majapahit nih Pak? Era Majapahit. Kemungkinan juga bisa sebelum era Majapahit. Sebelum era Majapahit. Kemungkinan ya. Karena apa? Karena di sini tuh gimana ya? Seperti kalau kita lihat jumlah ya, seperti pejuang di zaman dahulu. Oh, pejuang di zaman dahulu, atau mungkin tentara-tentara pada era-era pejuang kerajaan juga seperti itu ya Pak ya. Dan kita tadi kan sudah melihat sebuah goa ya. Goa. Yang dimana goa ini merupakan goa pertapaan. Goa pertapaan. Ya, mungkin pada waktu itu sang pertapa, tokoh-tokoh itu ya, yang termasuk ada di sini. Oh, yang termasuk ada di sini. Ya. Oke. Kelihatannya seperti itu. Oke. Jadi teman-teman, kemungkinan pada zaman era dahulu itu karena kebanyakan orang-orang tokoh-tokoh kerajaan kan memilih dirinya untuk mukso, yang berarti mereka memilih tempat-tempat tertentu untuk bertapa, dan pada saat pertapaan mungkin beliaunya dimakamkan di area seperti ini, di area sini Pak ya? Ya, bisa jadi. Nah, itu kemungkinan itu peradaban Islam masuk ya Pak ya, mungkin sudah ya? Belum karena kayaknya. Kan belum masuk. Ya, belum kayaknya. Atau mungkin mungkin abunya yang dimakamkan di sini, kita juga tidak tahu. Bisa jadi ya. Ini adalah sebuah gambaran atau sanepan, karena kebanyakan makam-makam seperti ini jumlahnya 11. Oh, iya. 11. Nah, itu ada sebuah gambaran dan nilai-nilai filosofis yang harus kita cerna dan kita pahami, karena para leluhur, khususnya orang Jawa, suka sekali meninggalkan sebuah jejak-jejak sanepan atau bahasa kiasan. Betul. Agar nanti kelak di masa depan bisa jatuh di tangan yang tepat. Betul. Karena apa? Karena bahasa sanepan itu hanya orang-orang tertentu yang bisa memahami. Gitu. Dan tugas generasi berikutnya adalah belajar dan mempelajarinya, gitu ya Pak? Ya, ini yang jadi salah kaprah ya. Kita memang harus belajar dari sejarah ya. Iya. Tapi kita nggak harus kembali di era sejarah. Nah, kita harus bisa mentranslate ya dari era bersejarah ke era modern, agar ya kita bisa menerapkan kehidupan selayaknya di era modern dan tetap membawa jiwa-jiwa dari para leluhur. Oke, betul Pak. Ya. Untuk mengenang mengenang para leluhur kita ya Pak. Dan kita harus juga mengambil sisi positif, dan di mana dulu kesalahan-kesalahan di tempo masa leluhur kita bisa memperbaikinya di era depan. Siap, Pak. Agar ke depan ini kehidupan ini lebih damai, aman, dan tentram ya. Di sini juga ada pohon. Oh, ini pohon apa ini Pak? Pohon duet ya. Karena setiap apapun yang berada di tempat-tempat sakral itu mempunyai nilai-nilai filosofis yang harus kita jabarkan. Nah, termasuk pohon besar ini Pak. Betul. Jadi ya, kalau kita ke tempat-tempat sakral tidak harus berbau klinik dulu. Oke. Kita harus mencari tahu kenapa kok tempat ini seperti ini, dan kenapa kok ada barang seperti ini gitu ya. Oke Pak. Nah, kayu ini kelihatannya sudah berumur sangat tua sekali ya Pak ya? Kalau kayu kan memang ya, kalau kita dibuat batu nisan memang mudah sekali lapuk. Oh, beda makanya diganti dengan batu. Iya, beda sekali dengan batu. Oke. Dan ini batunya teman-teman bisa lihat ya, ini asli batu kali. Nah, ya, batu andesit. Iya, batu andesit yang sering dipakai untuk membuat candi, batu bata, batu candi. Candi ya, ini batu-batu andesit. Oke. Kita ke sebelah sana Pak. Iya. Yuk. Ini lebih unik lagi kan batunya ya? Iya. Berbentuk persegi. Ini batunya berbentuk persegi, baik seperti itu ya Pak ya? Iya, seperti batu lingga. Batu lingga, iya. Jadi asal muasal nih Pak, kabar yang beredar nih, katanya dulu di sini itu sebelum ditemukannya makam, sering ada terlihat cahaya-cahaya ya Pak ya? Itu seperti apa sih Pak? Oh begini kalau masalah itu ya. Sebelum itu memang di sini kan masih berupa rerumputan ya, dan beberapa peninggalan-peninggalan ini masih terkubur. Semak-semak lah, masih belukar ya Pak ya. Masih orang-orang itu masih menganggap cuman
batu bata biasa, gitu ya. Itu ada salah satu orang ya yang bercerita, dia itu bermimpi tentang ada sesuatu cahaya yang turun. Ya, cahaya itu turun, kemudian bersinar di tempat ini. Di tempat ini Pak, bersinar. Nah, pada waktu bersinar itu pas warga kesini ditemukan masih dalam keadaan semak belukar seperti itu Pak. Kemudian dibersihkan dan pertama kali ditemukan itu mungkin batuan kuno yang ditumpuk di sebelah sini Pak. Kalau enggak salah ya, dulu itu hanya satu orang yang menemukan ini Pak. Terus kemudian setelah dibuat tempat ini sakral kan, kemudian sampai sekarang dibangun seperti ini. Dibangun seperti ini. Nah, kalau masalah cerita yang lebih jelas atau berlanjut nanti saya benar-benar kurang tahu ya, karena ini adalah cerita dari rakyat ya. Jadi buat teman-teman ada yang mungkin lebih tahu cerita tentang tempat ini, mungkin nanti bisa tambahkan di kolom komentar ya, karena kita memang sama-sama belajar sejarah. Betul seperti itu Pak ya. Betul sekali. Oke, kita ke sebelah sana Pak Slamet. Ya, meskipun saya dari daerah sini juga, namun apa daya saya juga manusia biasa yang kadang menerima sebuah cerita itu saya salah pendengaran atau gimana gitu ya. Oke. Jadi, nah, ini mengenai jumlah makam Pak. Memang benar makam ini tadi itu terhitung ada 11 makam. Nah, menurut Bapak Slamet itu memberi arti atau membeli kiasan sendiri ya Pak ya. Itu gitu artinya apa Pak dari 11 ini Pak? 11 itu memang angka keramat ya. Angka 11. Keramat. Jadi 11 itu satunya adalah pancar, 10-nya adalah sifat-sifat malaikat yang berada di dalam diri kita. Itu harus diaktifkan semua, baru kita akan menjadi manusia seutuhnya. Oh iya. Karena apa? Karena sesungguhnya di dalam diri kita itu mempunyai banyak sekali ya sifat-sifat. Ada sifat hewan, ada sifat iblis, dan juga setan, jin, itu semua ada di dalam manusia, ya kan? Betul. Jadi untuk memfungsikan sebagai manusia yang sesungguhnya, kita harus mengaktifkan 11 sifat malaikat. Yang berada di dalam diri kita. Malaikat. Nah, itu baru kita menjadi sosok manusia. Nah, itulah yang disebut manusia itu lebih mulia dari makhluk lainnya. Sebelum jadi itu, jangan menganggap kita itu manusia mulia. Oke, siap. Ya. Oke. Nah, ini ya teman-teman, kita juga belajar ya ini mengenai arti kiasan kehidupan, juga arti diri sendiri kita ya. Ya, betul. Seperti itu ya Pak ya. Ya, betul. Ya mungkin dari teman-teman nanti ada yang lebih tahu punya pendapat, karena setiap orang itu kan punya pendapat masing-masing ya. Betul. Kita boleh tidak suka pendapat orang lain, kita boleh tidak percaya, tapi kita wajib menghargai. Betul. Wajib menghargai demi kedamaian, demi ketentraman, dan demi hubungan yang harmonis ya. Dan seimbang. Betul. Jadi dibalik semua tempat-tempat bersejarah dan yang kita temui ya Pak ya, pasti tersirat dan tersurat 1000 pesan, 1000 kesan ya Pak ya, yang perlu disampaikan kepada kita semua dan perlu kita pelajari untuk kedepannya ya Pak ya. Termasuk juga tempat ini dan banyak tempat lagi yang mungkin susah untuk dinalar ya. Secara ini area pemakaman yang belum pasti, jadi ini belum pasti Pak ya. Yang dimakamkan di sini itu orang atau mungkin perabuan atau bahkan mungkin pusaka, semua itu adalah tanda tanya besar. Tugas kita untuk memecahkan ini. Betul semua sekali. Pak ya. Tugas kita untuk memecahkan semua. Oke, jadi sampai di sini mungkin ulasan tempat yang kita sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bapak buat waktunya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.